Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu video dari salah seorang, nampaknya dia adalah seorang mualaf ya. Dia berkomentar tentang salah satu komentar di VT-nya di TikTok mengenai perbedaan antara dia yang mualaf dengan salah satu komentar di VT-nya yang tadinya adalah seorang Kristen, lalu dia mualaf, lalu dia kembali kepada kekristenan. Nah, mari kita simak video dari Mbak ini, lalu saya akan berkomentar tentang beberapa hal dari perkataan Mbak ini, komentar-komentar Mbak ini. Kok sama aku kak, cuman bedanya aku balik ke Kristen lagi karena sudah nyaman, plus baca-baca sejarah agama Samawi yang selaras kitab dan sejarah. Ya nyaman lah, ibadahnya kan cuma seminggu sekali, nggak ada ibadah yang harus diwajibkan. Kalau kita pengen dapat iman yang baik, ibadahlah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Terus mau pakai baju apa aja bebas, nggak ada larangan. Jadi yang ngatur tuh kayak manusia sendiri gitu loh. Kamu juga belajarnya jangan cuma satu posisi gitu loh, harus dua, harus dibandingin agama ini dan agama ini tuh apa bedanya gitu loh, biar kamu tahu di situ. Kamu menemukan perbedaannya itu apa. Kalau kamu cuma belajar satu sisi aja ya nggak bisa. Tapi susah sih guys, kalau kita masuk Islam bukan karena niat dari hati itu emang susah. Gampang gitu buat balik lagi tuh. Kalau di Islam kan capek ya pastinya. Apalagi pasti kamu nggak terbiasa karena kamu sudah nyaman di agama kamu yang dulu. Kalau di Islam kan diwajibkan harus menjalankan kewajiban yang sholat 5 waktu, dan itu tuh kalau dibilang capek sih ya capek. Cuman kalau misalnya kita ngejalaninnya dengan ikhlas, dengan hati senang, itu nggak bakalan kerasa. Malah kalau kita terbiasa sholat menjalankan 5 waktu, terus tiba-tiba nih kita lagi di perjalanan atau lagi apa kumpul-kumpul atau gimana, kita tuh pengen gak usah lah sholat satu kali ini aja, itu tuh rasa berat mau ninggalinnya. Jadi kalau kamu mau belajar itu harus dibandingin dua agama ini, jangan cuma satu aja. Kalau kamu belajar dengan serius dan mengerti, kamu pasti bakal menemuin perbedaannya yang jauh banget. Sebenarnya pakai logika aja kita tuh udah bisa ngebedain. Kalau kita ngomongin soal nyaman aja, sampai kapan? Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak nyaman. Semuanya dibuat seolah-olah tuh nyaman, tapi tahu-tahunya itu menjerumuskan ke dosa. Aku tuh sangat menyayangkan orang-orang yang mualaf masuk Islam karena ikut suaminya. Sebenarnya sih nggak masalah, asal suaminya bisa ngedidik dia dengan baik. Makanya di Islam itu kita dianjurkan perempuan itu harus mencari imam yang agamanya baik. Karena apa? Supaya nggak bisa ngedidik kita gitu loh. Lagi yang mualaf gitu kan, yang dia masuk Islamnya karena menikah gitu kan, itu tuh butuh banget imam yang memang benar-benar baik gitu loh. Takutnya nanti kalau misalnya kita nggak sejodoh di dunia, terus dia dikecewakan oleh pasangannya, dia takutnya dia tuh balik lagi gitu loh. Karena apa? Kurang didikan dari suami. Aku pun misalnya aku nih nggak jodoh sama suami aku di dunia ini ya, amin amin nauzubillah, aku nggak mau sampai balik lagi, jangan sampai gitu loh. Walaupun aku disakitin gimana, jangan sampai. Udahlah gitu aja teman-teman, bye bye. Oke, jadi itu tanggapan dia, itu beberapa komentar dia tentang komentar di VT-nya itu ya. Mana saya tunjuk? Ya, komentarnya di VT ini ya, pakai ini aja. Komentar di VT TikToknya. Nah, ada beberapa hal yang saya catat di sini tentang komentar dia ini, dan saya sudah buat dalam beberapa tanggapan. Kita lihat ya. Pertama, dia berbicara tentang ibadah yang sejati. Jadi menurut dia bahwa di dalam kekristenan itu ibadah seminggu sekali dan tidak ada ibadah yang wajib. Jadi ini saja sudah membedakan antara ibadah dalam pandangan Islam dan ibadah dalam pandangan kekristenan. Jadi ada perbedaan antara pemahaman ibadah itu sendiri. Nah, misalnya kita di dalam kekristenan, di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam kekristenan, ibadah itu tidak ada sesuatu yang wajib yang dilakukan dalam hal apa ya, gerakan tertentu atau dalam hal posisi tertentu, misalnya sholat 5 waktu dan lain sebagainya, tidak diwajibkan. Mungkin di dalam beberapa gereja seperti ortodoks, seperti gereja-gereja kuno, itu mungkin mereka mewajibkan hal itu. Dan itu adalah sebuah tradisi dari setiap gereja. Setiap gereja pun berbeda dalam hal ibadah. Dalam hal liturgi juga berbeda. Tapi bukan poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu mempersembahkan kehidupan kita untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Bahkan ada suatu kewajiban dalam kekristenan yang saya rasa tidak akan pernah saudara-saudara ketemukan di dalam agama apapun, ajaran agama apapun. Misalnya, pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dalam pengajaran Yesus, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan bukan hanya mengasihi sesama manusia, melainkan Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, kamu dapatkan ajaran itu di dalam ajaran apa lagi selain di dalam kekristenan? Tidak ada. Bahkan di dalam Islam pun tidak pernah mengajarkan tentang mengasihi musuh seperti kita mengasihi diri kita sendiri atau mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak pernah mendapatkan itu di dalam ajaran agama Islam. Dalam Quran pun tidak pernah menyatakan hal demikian. Itu adalah ibadah yang luar biasa, kewajiban kekristenan yang luar biasa yang tidak kamu dapatkan di dalam agama apapun. Jadi berbicara tentang ibadah yang sejati itu memang pemahaman Islam dan Kristen itu berbeda. Kalau dalam kekristenan itu, kalau dalam Islam itu ibadah itu harus tentang suatu gerakan, yang bagaimana itu dianggap sah atau tidaknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam kekristenan tidak harus. Kamu mau berdoa menghadap apapun, kamu mau berdoa dengan gerakan apapun, kalau kamu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, meminta dalam nama Yesus Kristus kepada Allah Bapa, itu sah-sah saja. Bahkan di dalam, sudah saya katakan tadi bahwa liturgi dalam kekristenan itu berbeda, karena liturgi itu menyangkut bagaimana kita menggiring uh, menggiring kehidupan kita untuk mematuhi, untuk melihat, untuk bertemu dengan Allah di dalam suatu peribadatan. Nah, lanjut dalam hal memakai baju. Dia bilang pakai bajunya itu bebas. Siapa bilang? Dalam etika Kristen sendiri, seseorang yang menggunakan kebebasannya secara tidak bertanggung jawab dan menjadi batu sandungan bagi orang lain itu adalah dosa. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Memang dalam konteks ini Rasul Paulus berbicara tentang makanan, tetapi dalam segala hal, sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang membuat imannya menjadi lemah, maka itu adalah suatu dosa. Jadi tidak sembarangan, mau pakai baju pun harus punya etika. Harus punya etika, yang etika itu tidak boleh membuat orang lain menjadi berdosa atau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu disebut dengan etika Kristen. Dalam kekristenan, semua aturan didasari pada ajaran Kristus yang diajarkan pada para rasul dan dijabarkan oleh mereka, termasuk Rasul Paulus yang selalu difitnah tanpa dasar oleh polemikus muslim. Jadi pengajaran para rasul, pengajaran Rasul Paulus itu semua didasari pada ajaran Kristus. Nah, bagaimana dengan Islam sendiri? Apakah itu bukan perintah dari manusia? Karena dalam Islam itu kita kenal dengan yang namanya sunnah rasul. Itu kan juga perintah manusia. Kita lanjut. Salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masih dipertanyakan. Salat 5 waktu itu juga masih dipertanyakan karena tidak ada bukti dan tidak ada saksi bahwa Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan dia salat 5 waktu. Juga klaim Quran tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu kan juga hanya sekedar klaim tanpa bukti. Siapa saksinya yang melihat Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak jelas. Jadi bagaimana bisa itu dikatakan bukan perintah manusia? Itu juga patut dipertanyakan. Makanya dalam komentar yang tadi di VT itu mengatakan bahwa dia belajar tentang sejarah
yang juga selaras dengan kitab suci. Jadi harus ada punya bukti, punya bukti. Jangan hanya klaim, semua orang bisa membuat klaim, tapi apa buktinya? Itu pertanyaannya. Lanjut, tentang menemukan perbedaan yang jauh. Ya, saya harus mengakui ini bahwa kekristenan itu berbeda sangat jauh dengan kekristenan dengan Islam dalam pandangan sejarah dan teologis. Dan itu sebenarnya menjadi masalah bagi Islam sendiri karena mereka tidak sepakat satu dengan yang lain. Ada yang bilang Islam dan Kristen itu sama, ada yang bilang sangat berbeda. Ya intinya tergantung suka-suka dari para polemikus Muslim sendiri, dari orang-orang Islam sendiri. Tergantung suka-suka mereka. Tapi saya setuju dengan mbaknya bahwa dua agama ini sangat jauh berbeda dari segala sisi. Bahkan dari sejarah dan teologisnya pun berbeda. Harus diakui itu. Dan Muslim juga harus mengakui hal itu. Kalian harus bisa memisahkan antara Islam dan Kristen. Jangan mencampur adukannya. Bahkan antara Yesus dan Isa pun kalian harus bisa memisahkan hal itu. Karena kedua pribadi itu juga jauh berbeda. Kita lanjut lagi. Itu masalah bagi Islam ya. Lanjut lagi. Tentang kenyamanan. Nah, memang masalah keyakinan itu bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kebenaran. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita nyaman dalam suatu keyakinan tertentu karena itu belum tentu adalah sesuatu hal yang memimpin kita pada suatu kebenaran. Bisa saja kenyamanan kita itu membimbing kita pada sesuatu hal yang tidak benar. Contoh, nyaman dengan suatu keyakinan yang mempromosikan surga penuh bidadari yang siap memuaskan nafsu birahi. Itu pasti membuat Anda nyaman, membuat kita nyaman, membuat orang yang meyakini hal itu nyaman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar surga seperti itu ada? Dan siapa yang sudah pernah ke sana? Itu pertanyaannya. Siapa yang sudah pernah ke sana? Siapa yang sudah pernah melakukan hubungan bersama 72 bidadari bersama bidadari tersebut dalam surga? Dan menyatakan itu kepada banyak orang. Siapa? Siapa saksinya? Tidak ada. Jadi apakah itu suatu kebenaran? Masih dipertanyakan. Nah, ini berbeda lagi dengan keyakinan iman Kristen, yang mana Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa dia berasal dari Allah, dari atas yaitu surga, dan dia sendiri sudah kembali ke surga. Dalam kesaksian ketika dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia naik ke surga. Dan kita bisa katakan dengan pasti bahwa dia menyatakan dengan pasti keadaan surga itu seperti apa dan tidak ada kepuasan hawa nafsu di atas. Dalam hal ini hawa nafsu seksual. Tidak ada. Bahkan tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin surga seperti Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 2 menyatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga dalam kekristenan itu dijamin oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia berasal dari surga. Dia tahu kondisinya seperti apa. Dia tahu apa yang ada di sana. Dan dia memberitakan kepada para muridnya. Makanya dia mengatakan kalau dia tidak ke sana, kalau tidak ada yang seperti yang dia katakan tentang surga, maka dia akan mengatakan itu kepada para muridnya. Tapi dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Jika di rumah Bapaknya, di surga tidak ada tempat tinggal, maka dia akan mengatakan itu kepada para muridnya. Tapi karena di surga itu banyak tempat tinggal, di rumah Bapaknya itu banyak tempat tinggal, makanya dia mengatakan itu kepada para muridnya. Karena dia ke sana untuk menyediakan tempat. Dia berasal dari sana. Kita punya kepastian. Kita punya kepastian. Nah, sekarang tentang wanita. Tentang wanita, mengapa wanita harus, menurut Mbak ini, mereka harus mencari imam yang baik dalam hal agama. Nah, pertanyaannya adalah mengapa wanita harus mencari imam yang baik dalam hal agama? Karena menurut beberapa hadis, wanita itu lemah dalam hal agama. Lemah dalam hal agama. Bahkan ada hadis yang menyejajarkan wanita dengan hewan yang bisa membatalkan sholat. Bukankah itu suatu hal yang merendahkan wanita? Ya, itu adalah suatu hal yang merendahkan wanita. Menyatakan bahwa wanita itu separuh akalnya dalam hal agama itu suatu hal yang sangat merendahkan wanita. Nah, berbeda lagi dengan kekristenan yang menyatakan bahwa manusia itu adalah segambar
adalah gambar dan rupa Allah, setara dalam pengetahuan. Tidak disetarakan dengan hewan yang dapat membatalkan ibadah. Itu adalah keyakinan dalam kekristenan. Makanya kita tidak heran banyak pendeta wanita, banyak wanita juga yang memiliki terobosan-terobosan dalam hal teologis. Banyak pemikir-pemikir wanita juga dalam kekristenan. Karena kekristenan meyakini bahwa pengetahuan yang ada dalam wanita itu setara dengan yang laki-laki punya. Karena mereka diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan hal yang terakhir yaitu tentang jodoh. Itu yang tadi tentang wanita, sekarang tentang jodoh. Banyak menyatakan bahwa semoga dia tidak balik kepada agama yang lama karena tidak jodoh dengan suaminya yang sekarang ya di dunia. Tidak jodoh di dunia, tapi menurut keyakinan Islam, banyak itu akan dijodohkan dengan suaminya di akhirat. Bahkan bisa dikatakan mereka bisa memilih. Misalnya di dalam satu link, salah satu link ini ya. Bentar. Ini muslim.or.id. Istriku, dengan siapa engkau di surga nanti? Kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Ingin sehidup sesurga denganmu. Gambaran seorang suami berkata kepada istrinya. Terus saya kasih besar dulu. Oke. Gambaran seorang suami berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sekiranya aku bisa berdoa, maka aku berdoa kepada Allah agar engkau yang meninggal dahulu barulah aku menyusul. Aku tidak ingin apabila aku meninggal terlebih dahulu, kemudian engkau menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka engkau akan bersama suami terakhirnya di surga. Aku yang sudah menanti-nanti akan menjadi raja bagimu di surga. Ternyata aku harus menanggung cemburu. Cemburu di surga tak tertahankan. Melihat kenyataan engkau malah bersanding dengan laki-laki lainnya di surga selama-lamanya." Jadi ini hanya sebuah gambaran ya. Hanya sebuah gambaran, tapi anehnya di sini gambaran di sini menyatakan bahwa laki-laki ini cemburu di surga. Loh, katanya sudah tidak ada lagi perasaan cemburu ya menurut beberapa ustadz. Kok ini ada cemburu? Aneh kan? Nah, ini hanya sebuah gambaran. Lanjut. Istriku, dengan siapakah engkau di surga? Apakah benar gambaran kasus di atas? Hal ini kembali pada pembahasan apabila wanita menikah lebih dari sekali. Bersama siapakah ia di surga bersanding kelak di antara suaminya apabila semua suaminya masuk surga? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Terdapat dua pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena yang tadi tidak ada kepastian tentang siapa yang sudah pernah pergi ke surganya Islam lalu kawin dengan istrinya. Tidak ada kepastian. Makanya ulama itu banyak berbeda pendapat. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Yesus datang dari surga, dia menyediakan tempat di surga, dia menjamin surga itu. Lanjut. Yang pertama, ini perbedaan pendapat dari para ulama. Yang pertama, wanita bisa memilih dengan suami yang mana kelak ia akan bersama di surga. Wanita bersama suami terakhir. Yang kedua, wanita bersama suami terakhirnya di dunia. Jadi yang pertama, wanita bisa memilih dengan suami yang mana kelak ia bersama di surga. Tapi yang kedua, wanita bisa bersama dengan suami yang terakhir. Berikut pembahasannya. Wanita bisa memilih dengan suami yang mana kelak ia akan bersama di surga. Para ulama berdalil bahwa di surga kelak seseorang dapat memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan berdasarkan keumuman ayat mengenai kehidupan di surga. Allah berfirman, "Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dalam kurung dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya." Ini surahnya ya, saudara lihat sendiri. Demikian juga dengan hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah bersabda, wanita manapun yang ditinggal mati suaminya, kemudian si wanita menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Ini dalam hadis ya. Silakan saudara cari sendiri. Dalam kitab At-Tadzkar dan disebutkan pendapat lainnya adalah wanita disebut dapat memilih apabila memiliki beberapa suami. Hadis riwayat At-Tabarani dan seterusnya. Ini ada semuanya ya. Sebagian lagi berdalil dengan hadis Ummu Salamah yang mengenai bolehnya suami memilih suami di surga.
Hanya saja sebagian ulama mendaifkan hadis tersebut. Wahai Ummu Salamah, dia akan diberi pilihan sehingga dia memilih yang paling baik di antara mereka. Wanita bersama suami terakhirnya di dunia. Dalilnya adalah perbuatan Ummu Darda yang menolak lamaran Muawiyah karena ingin menjadi suami Abu Darda di surga. Ia berkata, aku mendengar Abu Darda suaminya meninggal, berkata aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang wanita bagi suaminya yang terakhir, dan aku tidak ingin pengganti bagi Abu Darda. Hudzaifa juga pernah berkata kepada istrinya agar tidak menikah lagi dan setelah ia meninggal apabila istrinya ingin bersanding dengannya di surga. Jika kau ingin menjadi istriku di surga, maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku meninggal. Karena seseorang wanita di surga akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Karena Allah mengharamkan istri-istri Nabi untuk menikah lagi setelah meninggalnya Nabi. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di surga. Dari beberapa pendapat tersebut, sebagian ulama merajihkan pendapat kedua yang terpilih karena sesuai dengan dazir hadis. Akan tetapi sebagian ulama lainnya yang merajihkan pendapat pertama seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau. Itikaf ulama dalam hal ini adalah itikaf yang mutabar, teranggap. Jadi itu, segala sesuatu, ini saudara baca lagi, dan seterusnya ya. Jadi segala sesuatu di dalam Islam mengenai surga itu masih 50-50, bahkan bukan 50-50. Perbandingannya itu masih 90%, 10%. 90% tidak yakin, 10%-nya yakin. Jadi masih bingung, pendapat para ulama sendiri masih bingung. Apakah nanti mereka akan bersama di surga dengan suaminya ataukah tidak? Karena apa? Satu lagi kembali kepada hal yang terakhir, yaitu bukti siapa yang pernah ke surga dan siapa yang pernah kawin bersama istrinya tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kekristenan, Yesus datang dari surga dan kembali ke surga menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Itulah perbedaan apa yang dijanjikan dalam Islam dengan apa yang dijanjikan dalam kekristenan oleh Yesus Kristus. Jadi bagaimana tanggapan saudara-saudara tentang video yang tadi dan juga tentang surga ini dan hal-hal lain terkait dengan video yang tadi? Silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang ingin saya tanggapi dari video yang tadi. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.